Australia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Kali ini gua bakal bahas film Dune, di mana film ini pada ajang Oscar 2022 lalu berhasil menyabet 6 penghargaan sekaligus. Di antaranya adalah Best Film Editing, Best Cinematography, Best Original Score, Best Sound, Best Production Design, dan Best Visual Effect. Dan setelah menonton film ini, gua rasa sangat layak jika Dune berhasil memenangkannya. So, beli pisang bertundun-tundun, pulangnya membeli getuk. Kita bahas film Dune, jadi jangan pada ngantuk. Diceritakan di masa depan, tepatnya tahun 10.191. Diceritakan jika manusia sudah berhasil mengeksplorasi setiap penjuru alam semesta. Manusia juga akhirnya menjadikan beberapa planet sebagai suatu negara yang dipimpin oleh seorang kaisar tertinggi bernama Saddam. Negara ini terbentuk dari beberapa keluarga bangsawan yang sangat patuh dan loyal di bawah perintah kaisar. Di samping itu, setiap kepala keluarga bangsawan diberikan wewenang untuk memimpin suatu planet yang akhirnya menjadi rumah bagi seluruh prajurit beserta keluarga bangsawan itu sendiri. Di antara banyak planet yang berhasil mereka kuasai, ada sebuah planet yang bernama Arrakis yang merupakan hamparan padang pasir dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Namun di balik semua itu, planet Arrakis ternyata menyimpan sebuah kekayaan alam yang jauh lebih mahal daripada uang, emas, atau bahkan berlian sekalipun. Hasil alam yang dimaksud adalah rempah-rempah yang memiliki khasiat yang bisa meningkatkan imunitas tubuh secara drastis, sehingga rempah-rempah itu sangat penting bagi mereka yang sering melakukan perjalanan luar angkasa. Dan hal itu juga yang menjadi sumber penderitaan penduduk Arrakis, karena Arrakis malah menjadi planet yang banyak diincar oleh para keluarga bangsawan. Scene kemudian beralih ke seorang wanita bernama Chani yang merupakan penduduk lokal dari planet Arrakis yang menceritakan bahwa selama ini keluarga bangsawan bernama Harkonnen telah menguasai planet itu bahkan jauh sebelum dia dilahirkan, yang mana hal itu membuat Harkonnen menjadi sangat kaya raya, bahkan jauh lebih kaya dari sang kaisar itu sendiri. Para Harkonnen juga sangat kejam terhadap kaum Arrakis, sehingga kaum Arrakis pun mencoba untuk menyerang mereka. Namun semua itu hanyalah sia-sia belaka, karena Harkonnen memiliki tentara elit yang sangat kuat. Kemudian di suatu hari, sang kaisar tiba-tiba mengeluarkan sebuah dekret atau sebuah peraturan langsung yang meminta Harkonnen untuk segera meninggalkan Arrakis. Tetapi Chani sangat yakin bahwa kaisar itu pasti akan mengirimkan orang lain yang akan menindas kaum Arrakis seperti yang pernah dilakukan oleh para Harkonnen. Lalu di sebuah planet bernama Caladan yang menjadi wilayah keluarga Atreides, seorang pemuda bernama Paul yang merupakan satu-satunya pangeran Atreides tiba-tiba terbangun dari tidurnya setelah mengalami sebuah mimpi yang aneh. Paul sendiri memiliki seorang ibu bernama Lady Jessica yang juga merupakan salah satu anggota dari sebuah organisasi bernama Bene Gesserit, yang adalah sebuah organisasi khusus wanita yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataannya yang mereka sebut dengan The Voice. Dan selama ini Jessica telah mengajarkan Paul tentang semua ilmu yang dia pelajari dari Bene Gesserit, karena Paul memiliki kekuatan spesial yang dapat melihat masa depan serta kekuatan lain yang masih tersimpan di dalam dirinya. Suatu hari, Duke Leto Atreides yang merupakan ayah Paul sekaligus kepala keluarga Atreides menyambut kedatangan utusan dari Kaisar Saddam yang mewakili seluruh keluarga bangsawan. Mereka datang dengan sebuah pesan penting dari Kaisar yang memberikan instruksi kepada Leto dan keluarga Atreides untuk pergi ke Arrakis untuk menggantikan keluarga Harkonnen dalam menambang rempah-rempah. Sehingga Leto langsung menyetujuinya dan berjanji untuk menciptakan kedamaian pada Arrakis selama dia memimpin di planet tersebut. Selama pertemuan berlangsung, Jessica menyadari bahwa ada seorang wanita yang merupakan salah satu anggota Bene Gesserit sedang memperhatikan Paul, dan hal itu membuat Jessica sangat gelisah. Setelah pertemuan itu, Leto kemudian meminta beberapa pasukan elit untuk bersiap karena sebentar lagi mereka akan dikirim menuju Arrakis terlebih dahulu sebagai mata-mata di sana. Paul mencoba memperingati salah satu prajurit terbaik yang juga merupakan teman dekatnya, yaitu Duncan Idaho, karena dia pernah bermimpi tentang kematian Duncan saat berada di Arrakis. Mendengarnya, Duncan berusaha menenangkan Paul dan berjanji bahwa dia pasti akan baik-baik saja karena dia bukanlah seorang prajurit yang lemah. Setelah itu, Paul mencoba meminta ayahnya agar dia diizinkan untuk ikut bersama Duncan menuju Arrakis, tetapi sayangnya Leto tak mengizinkannya karena Paul merupakan satu-satunya masa depan bagi keluarga Atreides. Leto menyadari bahwa sang kaisar saat ini sedang membuat skenario agar Atreides berperang dengan Harkonnen karena sebagian bangsawan sangat menginginkan agar keluarga Atreides yang memimpin. Untuk itu, Leto akan mencoba bersekutu dengan para penduduk asli Arrakis atau biasa disebut dengan Fremen, karena selain menambah kekuatan, Leto juga ingin membebaskan bangsa Arrakis dari penjajahan yang selama ini membuat mereka menderita.
Paul kemudian terlihat sedang melatih ilmu bela dirinya bersama salah satu bawahan Leto yang bernama Garni Halleck. Mereka juga terlihat memakai sebuah alat berbentuk seperti gelang yang berfungsi untuk memberikan invisible armor pada seluruh tubuh mereka agar mereka tak mudah terluka ketika sedang bertarung. Garni juga meminta Paul untuk selalu waspada ketika berada di Arrakis, mengingat kejamnya Harkonnen saat menginginkan sesuatu. Sementara itu, di planet GD Prime, tempat keluarga Harkonnen berada, pemimpin mereka yang bernama Baron beserta keponakannya yang bernama Rabban terlihat sedang membahas tentang kekuasaan mereka yang telah diberikan kepada keluarga Atreides oleh sang kaisar. Merasa kecewa dengan keputusan itu, Rabban mencoba menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh kaisar itu, tetapi Baron mencoba menenangkannya karena semua ini hanyalah permulaan saja. Di sisi lain, Jessica tiba-tiba membangunkan Paul dan meminta Dr. Yue untuk memeriksa kondisi Paul terlebih dahulu karena ternyata salah satu petinggi dari Bene Gesserit yaitu Helen Mohiam datang ke sana. Dia bermaksud untuk mencari tahu apakah Paul merupakan orang yang terpilih yang selama ini sudah lama mereka nantikan. Helen mencoba mengetes Paul dengan cara memasukkan tangannya ke sebuah kotak dan ternyata Paul dapat melewati ujian tersebut yang menandakan bahwa Paul memiliki kekuatan besar yang masih tertidur di dalam dirinya. Dan setelah Helen pergi, Jessica kemudian menceritakan kepada Paul bahwa selama ini Bene Gesserit telah mengendalikan pemerintahan dari balik bayangan. Mereka telah mengatur beberapa garis keturunan agar melahirkan seorang anak terpilih yang memiliki potensi untuk menyelamatkan kaum Fremen dari kekejaman Harkonnen. Singkat cerita, Leto beserta seluruh keluarga besar Atreides akhirnya tiba di Arrakis dengan didampingi oleh prajurit terbaik mereka. Mereka disambut dengan sangat baik oleh para Fremen karena mereka percaya bahwa Paul merupakan lisan al-Ghaib yang dapat menyelamatkan mereka dari kesengsaraan. Sementara itu, di rumah barunya, Paul mencoba mempelajari beberapa hal mengenai Arrakis, termasuk cacing pasir yang dapat tumbuh sepanjang 400 meter yang sangat sensitif kepada suara, sehingga para Fremen sering menggunakan teknik jalan pasir untuk menghindari cacing tersebut. Di saat yang hampir bersamaan, muncul seekor serangga pembunuh dari dalam tembok yang mencoba menyerang Paul, tetapi pada akhirnya Paul berhasil menangkap serangga tersebut, dan ternyata yang mengendalikan serangga itu adalah seorang Harkonnen yang telah dikubur di dalam tembok selama 6 minggu hanya untuk membunuh Paul. Leto yang sangat marah terhadap kejadian itu kemudian memberikan perintah kepada seseorang bernama Tufir Hawat untuk segera mencari mata-mata lainnya. Di sisi lain, terlihat Helen datang menemui Baron untuk menyampaikan sebuah pesan dari Kaisar bahwa Kaisar akan memberikan beberapa pasukannya demi menambah kekuatan Harkonnen dengan syarat Baron bebas membunuh siapapun kecuali Jessica dan Paul karena mereka berdua berada di bawah perlindungan Bene Gesserit. Pada awalnya, Baron terlihat menyetujui permintaan Helen tersebut, tetapi di belakang Helen, Baron berniat untuk membunuh Jessica dan Paul dengan cara mengumpankannya pada cacing pasir. Kembali ke Arrakis, setelah Paul dan lainnya selesai melakukan rapat, mereka akhirnya bisa bertemu kembali dengan Duncan yang baru saja kembali dari misinya untuk berbaur dengan para Fremen. Dia menceritakan tentang kelompok para Fremen yang disebut dengan Siege. Duncan juga membawa ketua mereka yang bernama Stilgar. Dengan begitu, Leto pun langsung berjanji jika selama dia memimpin di Arrakis, dia tidak akan memburu para Siege seperti yang dilakukan oleh para Harkonnen. Esoknya, Leto, Paul, dan lainnya terlihat berniat melakukan pengamatan terhadap para pekerja yang sedang memanen rempah-rempah. Mereka kemudian bertemu dengan ahli ekologi dari Kekaisaran dan juga seorang Fremen yang bernama Dr. Litkainis. Dr. Litkainis juga memberikan sebuah pakaian khusus kepada Leto dan lainnya yang disebut dengan Steel Suit. Pakaian itu sendiri berfungsi untuk melindungi mereka dari panas dan dehidrasi. Pakaian itu juga memiliki kemampuan untuk mengubah keringat menjadi air minum. Kemudian setelah mereka melakukan perjalanan cukup jauh, mereka akhirnya bisa melihat mesin yang digunakan untuk memanen rempah-rempah. Namun sialnya, di saat bersamaan, cacing pasir terlihat menuju ke mesin itu. Dr. Litkainis langsung memberikan sebuah instruksi kepada para petugas agar segera mengevakuasi mesin itu, yang kemudian mereka menggunakan sebuah alat khusus untuk mengevakuasi mesin itu. Namun sayangnya, evakuasi tidak berjalan dengan lancar karena terjadi masalah pada jangkar yang akan mereka gunakan untuk mengangkat mesin itu. Paul pun mencoba untuk turun dari pesawat dan mengarahkan para pekerja untuk segera pergi dari sana, tetapi dia tidak sengaja menghirup rempah-rempah yang ada di dalam pasir, sehingga dia mulai mendapatkan penglihatan aneh hingga membuat dirinya tidak sadarkan diri.
Melihat hal itu, Garni segera menjemput Paul, dan walaupun harus bersusah payah, pada akhirnya mereka semua berhasil masuk ke dalam pesawat. Sementara mesin pemanen rempah-rempah itu dimakan oleh cacing raksasa yang berukuran sangat besar. Kemudian ketika mereka sudah di rumah, Paul menceritakan semua mimpi yang ia alami pada ibunya tentang seorang wanita Freeman bernama Chani. Dia juga melihat ibunya yang memiliki seorang bayi dengan mata biru seperti para Freeman yang diakibatkan oleh paparan rempah-rempah. Hal itu membuat Jessica semakin dibuat khawatir tentang apa yang akan terjadi nanti. Sementara itu, di planet Seleucia Secundus yang merupakan tempat Kaisar berada, terlihat para pasukan yang sudah bersiap untuk berangkat menuju Arrakis bersama pasukan Harkonnen untuk berperang melawan pasukan Atreides. Di sisi lain, Leto juga akhirnya menyadari bahwa para penjaga yang ada di kediamannya telah dibunuh oleh seseorang. Kemudian muncul serangga pembunuh yang berhasil menembus armornya dan membuat Leto lumpuh seketika. Dan ternyata Dr. Yue adalah orang yang mengirim serangga itu. Dia terpaksa melakukannya karena Baron telah menculik dan menyiksa istrinya. Tapi meskipun begitu, Dr. Yue tidak benar-benar berkhianat. Dia memasang gigi palsu pada Leto yang bisa menghembuskan racun apabila digigit, agar Leto punya kesempatan untuk membunuh Baron. Tak lama kemudian, kediaman keluarga Atreides dibombardir dengan begitu hebat oleh pasukan gabungan yang terdiri dari pasukan Kaisar dan tentara Harkonnen. Gendry dan para Atreides berusaha untuk melawan, namun karena kalah jumlah membuat mereka akhirnya tumbang satu persatu. Sementara Duncan berhasil mengalahkan beberapa pasukan musuh. Dia kemudian bergegas untuk langsung mencari Leto, Paul, dan Jessica. Tetapi karena dia tidak bisa menemukan satupun dari mereka, dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana dengan menggunakan sebuah pesawat capung yang berhasil dia rebut dari para pasukan Harkonnen. Sementara itu, Paul dan Jessica yang sedang dibawa oleh pasukan Harkonnen akhirnya berhasil membebaskan diri mereka dengan menggunakan kekuatan The Voice yang mereka miliki untuk mempengaruhi pikiran para pasukan Harkonnen agar saling membunuh. Mereka sebenarnya berniat kembali ke rumah, tetapi ternyata seluruh tempat itu telah berubah menjadi lautan api, sehingga mereka berdua memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu di balik pasir. Di saat yang sama, Paul yang terlalu banyak menghisap rempah-rempah kembali mendapatkan penglihatan tentang dirinya yang sedang bertarung di tengah perang suci yang terjadi di seluruh alam semesta. Jessica yang melihat Paul sangat ketakutan mencoba untuk menenangkannya karena dia tahu betapa besar penderitaan yang akan ditanggung Paul nantinya. Di sisi lain, di saat Dr. Yue meminta Baron untuk melepaskan istrinya, Baron justru membunuhnya karena Baron sama sekali tak peduli dengan hal itu. Lalu di saat Baron mencoba untuk mendekati Leto yang sedang terbaring lemah, Leto menggunakan kesempatan itu untuk menggigit gigi palsu yang diberikan oleh Dr. Yue sebelumnya dan berhasil menghembuskan nafas beracunnya yang ternyata berhasil menewaskan seluruh anak buah Baron yang saat itu sedang berada di sana. Tetapi ternyata Baron berhasil selamat dan bertahan hidup karena sebelumnya dia telah mengaktifkan armornya. Sementara itu, Paul dan Jessica keluar dari persembunyian dan akhirnya Duncan juga berhasil menemukan mereka berdua. Duncan juga meminta maaf karena tak bisa melindungi Leto dan yang lainnya. I'm so sorry. Kemudian saat badai pasir akan segera tiba, mereka bertiga beserta dengan Dr. Lid Kainis mencoba untuk berlindung di sebuah stasiun tua yang dulunya digunakan untuk pengujian ekologi. Tetapi tanpa mereka sadari, pasukan Shadowcar atau pasukan Kaisar telah mengetahui keberadaan mereka. Duncan yang sudah menyadari situasi itu dengan berani menahan dan melawan pasukan musuh seorang diri. Dia juga langsung menutup pintu agar Paul tidak ikut membantunya. Pada awalnya, Duncan berhasil membunuh beberapa musuh, namun di akhir pertarungan, Duncan harus meregang nyawa karena terkena salah satu serangan musuh, dan kejadian itu sama persis seperti yang tergambar dalam mimpi Paul. Sementara itu, Paul dan yang lainnya berhasil menemukan jalan keluar. Tetapi, karena pesawat yang ada di jalur evakuasi itu hanya cukup untuk 2 orang, Dr. Lid Kainis langsung meminta agar Paul dan Jessica pergi terlebih dahulu. Sementara, Dr. Lid Kainis kemudian mengaktifkan alat bernama Tamper agar cacing pasir datang ke arahnya. Tetapi sayangnya,
para pasukan Sadaukar berhasil menusuknya dari belakang. Namun dalam masa sekaratnya, Dr. Kynes berhasil memanggil cacing pasir yang akhirnya menelan para pasukan Sadaukar dan dirinya sendiri hidup-hidup. Sedangkan Paul dan Jessica yang terus dikejar oleh pasukan Sadaukar, mereka terpaksa masuk ke dalam badai pasir yang memiliki kecepatan 800 km per jam. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Paul, ditambah dengan bimbingan dari suara yang Paul dengar, yang memberitahu jika dia harus mengikuti arus badai itu agar bisa selamat. Dan benar saja, mereka akhirnya berhasil keluar dari badai dengan selamat. Namun sayangnya, pesawat yang mereka gunakan mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan dengan menggunakan penglihatan yang didapatnya, Paul mencoba menelusuri jalan menuju ke tempat Stilgar dan kelompok Siege berada. Dan meski mereka sudah menggunakan teknik jalan pasir, mereka tak sengaja menginjak jebakan, yang akhirnya membuat mereka berdua harus lari secepat mungkin dari kejaran cacing pasir. Beruntung saat cacing pasir itu tepat berada di depan Paul, ada seseorang yang menyalakan tamper sehingga cacing itu pun langsung pergi meninggalkan mereka. Tak lama setelah itu, Paul dan Jessica akhirnya menemukan keberadaan Stilgar dan kelompok Siege. Tetapi karena Stilgar menganggap bahwa Jessica merupakan wanita tua yang lemah, dia malah meremehkannya. Tak terima diperlakukan seperti itu, Jessica langsung berduel dengannya dan berhasil mengalahkan Stilgar dalam pertarungan singkat itu. Kejadian itu juga membuat Stilgar akhirnya percaya kepada mereka berdua dan mencoba membawa mereka menuju ke tempat persembunyian. Di sisi lain, Paul juga akhirnya bisa langsung bertatap muka dengan Chani yang sering muncul dalam penglihatannya, karena memang Chani adalah bagian dari kelompok Siege. Lalu di saat mereka akan segera pergi menuju ke persembunyian, salah satu Freeman bernama Jamis mengeluarkan pendapatnya yang menolak keputusan Stilgar untuk membawa Paul dan Jessica bersama mereka. Dia menantang Paul untuk berduel 1 lawan 1, hingga salah satu dari mereka kehilangan nyawa. Chani lalu meminjamkan belatinya kepada Paul agar bisa berduel melawan Jamis. Dan meski Paul lebih unggul dalam pertarungan itu, dia sama sekali tak berniat untuk membunuh Jamis. Tetapi di saat bersamaan, Paul mendapatkan penglihatan bahwa dirinya akan mati jika tidak melawan. Dan akhirnya, dengan terpaksa, Paul pun membunuh Jamis, meskipun hal itu sangat berat bagi dirinya. Dan setelah pertarungan itu, para Siege semakin yakin jika Paul merupakan lisan Al-Ghaib yang mereka percayai bisa membimbing mereka menuju Nirwana. Lalu ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tempat persembunyian, mereka sempat melihat seorang Freeman yang bisa mengendarai cacing pasir yang mereka anggap sebagai kekuatan gurun pasir. Chani lantas memberitahu kepada Paul jika itu hanya sebuah awal, karena mereka memiliki banyak hal lain yang jauh lebih hebat dari hal itu. Dan film pun selesai. Film ini berakhir menggantung dan cerita akan berlanjut di film berikutnya yang diperkirakan akan rilis tahun 2023. Dan salah satu yang ingin gua lihat di film berikutnya adalah Perang Suci yang sebelumnya dilihat Paul dalam salah satu visi yang didapatnya. So, sekian dari gua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.